Pasti kamu pernah nemu orang yang kelakuannya bikin kita mikir, kok bisa ya dia jadi jahat? Saya juga sering penasaran sama hal itu. Kenapa sih ada orang yang tega nyakitin orang lain, ngebohongin, atau bahkan ngelakuin hal-hal yang merugikan? Apakah mereka lahir begitu atau ada sesuatu di balik itu semua? Nah, di video ini saya mau sharing sedikit pemikiran saya tentang kenapa ada orang jahat. Yuk simak bareng-bareng. Sebelum kita bahas kenapa ada orang jahat, mungkin kita perlu paham dulu apa sih yang dimaksud dengan jahat. Jahat itu sebenarnya nggak cuma soal hal-hal besar kayak mencuri atau menyakiti fisik. Kadang-kadang jahat juga bisa dalam bentuk yang lebih kecil, kayak motong antrean, ngomong kasar, atau bahkan cuma bikin orang lain merasa nggak nyaman. Semua itu tergantung dari perspektif kita masing-masing. Misalnya nih, kalau kamu lagi antre beli kopi, terus ada orang yang motong antrean kamu tanpa bilang apa-apa, pasti kamu bakal mikir, waduh ini orang jahat banget ya. Tapi buat dia, mungkin itu cuma hal kecil yang nggak penting. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau definisi jahat itu relatif. Yang jelas, perilaku jahat itu biasanya melibatkan sesuatu yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun nggak langsung. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kenapa sih ada orang yang bisa jadi jahat? Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa jadi penyebabnya. Saya bakal bagi jadi beberapa poin biar lebih mudah dipahami. Pertama, lingkungan itu punya pengaruh besar banget. Kamu pasti pernah dengar pepatah lingkungan membentuk karakter, kan? Nah, kalau seseorang dibesarkan di lingkungan yang keras, penuh kekerasan, atau minim kasih sayang, kemungkinan besar dia bakal terbawa suasana itu. Misalnya, kalau dari kecil kamu cuma lihat kekerasan di rumah, kayak orang tua yang suka berantem atau main tangan, kamu mungkin bakal mikir kalau kekerasan itu hal yang normal. Selain lingkungan, pola asuh keluarga juga punya andil besar. Kalau kamu dibesarkan di keluarga yang terlalu keras atau malah terlalu permisif, nggak ada aturan sama sekali, itu bisa bikin kamu jadi bingung soal batasan. Misalnya, kalau orang tua nggak pernah ngajarin kamu untuk empati sama orang lain, kamu mungkin bakal kesulitan buat ngebedain mana yang benar dan mana yang salah. Di sisi lain, kalau kamu selalu dimanja atau nggak pernah dikasih konsekuensi atas tindakanmu, kamu mungkin bakal merasa kalau semua hal itu boleh-boleh aja. Nah, kombinasi antara pola asuh yang salah dan lingkungan yang nggak mendukung bisa bikin seseorang jadi lebih cenderung berbuat jahat. Selain faktor eksternal kayak lingkungan dan keluarga, ada juga faktor internal yang nggak bisa kita kontrol, yaitu genetik atau sifat bawaan. Beberapa penelitian bilang kalau ada orang yang dari lahir udah punya kecenderungan lebih agresif atau impulsif dibanding yang lain. Bukan berarti mereka pasti jadi jahat ya, tapi kalau nggak dikontrol dengan baik, sifat itu bisa berkembang jadi sesuatu yang negatif. Misalnya, ada orang yang dari kecil udah susah banget buat nahan emosi. Kalau dia nggak belajar cara mengelola amarahnya, dia mungkin bakal lebih gampang nyakitin orang lain tanpa mikir panjang. Tapi ingat, genetik itu cuma salah satu faktor. Nggak semua orang yang bawaan agresif bakal jadi jahat. Terakhir, ada satu hal lagi yang sering jadi penyebab utama kenapa seseorang bisa jadi jahat, yaitu kurangnya empati. Kamu pasti pernah ketemu orang yang kayak nggak peduli sama perasaan orang lain, kan? Nah, orang-orang kayak gitu biasanya nggak bisa ngerasain apa yang orang lain rasain. Mereka cuma mikirin diri sendiri tanpa mikirin dampaknya ke orang lain. Menurut saya, empati itu penting banget buat menjaga hubungan sosial. Kalau kamu bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, kamu bakal lebih hati-hati dalam bertindak. Tapi kalau empatimu rendah, kamu mungkin bakal lebih gampang ngelakuin hal-hal yang merugikan orang lain tanpa merasa bersalah. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau kenapa ada orang jahat itu nggak cuma satu faktor aja. Ada banyak hal yang bisa memengaruhi, mulai dari lingkungan, pola asuh keluarga, genetik,
sampai kurangnya empati. Semua itu saling berkaitan, dan nggak ada jawaban pasti yang berlaku buat semua orang. Tapi yang menarik adalah, kadang-kadang kita juga perlu mikir apa yang bikin kita nggak jadi jahat. Maksud saya, mungkin kita pernah kesel atau marah sama seseorang, tapi kita bisa ngekontrol diri kita buat nggak berbuat jahat. Nah, kontrol diri itu penting banget. Kita nggak bisa selalu ngubah orang lain, tapi kita bisa belajar buat lebih baik dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Kalau kamu nemu orang yang jahat, coba deh mikir dulu apa yang mungkin bikin dia kayak gitu. Bukan buat ngejustifikasi tindakannya ya, tapi buat ngerti lebih dalam. Siapa tahu dengan ngerti kita bisa bantu mereka berubah. Atau setidaknya kita bisa belajar dari pengalaman itu. Oke, itu dia sedikit sharing dari saya tentang kenapa ada orang jahat. Kadang yang membedakan kita dari kejahatan bukanlah apa yang kita hadapi, tapi bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman tentang topik ini, tulis di kolom komentar ya. Saya pengen denger gimana pandangan kamu soal ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.